Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 154 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Summa atayna Musal kitaba thamanan tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 154. Terjemahan ayat 151. Selanjutnya katakan, marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan mereka juga. Dan janganlah dekati yang keji, baik yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah melenyapkan nyawa orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan sesuatu sebab yang dibenarkan syariat. Demikianlah perintahnya kepadamu, semoga kamu dapat memikirkannya. Catatan, maksudnya sesuatu perbuatan yang sudah umum diketahui sangat buruk, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam perkataan misalnya menuduh perempuan baik-baik berbuat serong, dan perbuatan misalnya berbuat zina dan lain-lain. Catatan kedua, misalnya dia telah membunuh seorang muslim dengan sengaja atau telah melakukan zina padahal ia telah pernah kawin. Yang dimaksudkan dengan yang diharamkan Allah membunuhnya orang-orang yang bukan seagama dengan kita, tapi sama-sama menjadi warga negara dengan kita dari suatu negara, atau dengan warga negara yang negaranya bersahabat dengan negara kita. Rasulullah mengatakan, mereka senasib sepenanggungan dengan kita, atau dengan tulisan peribahasa, tertelungkup sama makan tanah, terlentang sama minum air. Karena itu mereka haram dibunuh. Terjemahan ayat 152. Dan janganlah dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, berhasil guna hingga sampai ia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Bila kamu berkata, terutama dalam masalah kesaksian dan hukum, hendaklah kamu adil dalam perkataan itu, sekalipun mengenai kerabat. Dan tepatilah janji dengan Allah. Demikianlah ia memerintahkan kepadamu, semoga kamu ingat dan memberi ingat kepada orang lain. Terjemahan ayat 153. Dan bahwa perintah Tuhan yang kubacakan kepadamu ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu hendaklah kamu mengikutinya, dan janganlah diikuti jalan-jalan yang lain menyimpang daripadanya, sehingga kamu terpecah belah dari jalannya yang lurus itu. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, semoga kamu bertakwa. Catatan, maksudnya 10 perintah dan larangan Allah yang tersebut mulai dari ayat 151 sampai dengan ayat ini dalam pengertian yang lebih luas boleh juga diartikan dengan Al-Quran. Catatan kedua, jalan yang lurus hanya satu, sedang jalan sesat jumlahnya banyak. Orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus itu akan menempuh banyak jalan sesat secara terpisah-pisah menurut keinginan hawa nafsunya masing-masing. Sedangkan ujung dari semua jalan sesat itu berakhir di neraka. Terjemahan ayat 154. Kemudian katakan dan beritahukan kepada mereka bahwa kami juga telah mengaruniakan Alkitab kepada Musa sebagai pelengkap nikmat kami seutuhnya kepada orang yang berbuat kebaikan, menjelaskan segala bidang hukum syariat, petunjuk kepada yang hak, dan menjadi penyebab bagi datangnya rahmat bagi orang yang mau mengikutinya,
Semoga mereka percaya dengan penuh harapan akan menemui Tuhannya. Catatan, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya disebutkan dalam Al-Quran berulang kali dengan Alkitab karena banyak persamaannya. Misalnya wasiat yang tersebut pada ayat surat Al-An'am ayat 151, 152 seluruhnya sama dengan wasiat 10 atau the 10 commandments yang ada kitab Taurat, kecuali syariat hari Sabtu atau hari Sabat, hari ibadat kaum Yahudi. Pada syariat ini Nabi Muhammad adalah hari Jumat sebagai hari yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah setelah kami bacakan surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 154 beserta terjemahannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.